Ini adalah video yang ditujukan kepada para pemula yang ingin menjadi trader, baik itu trader forex, saham maupun cryptocurrency. Ini adalah hal fundamental yang harus diketahui oleh para trader ya, atau calon trader yang ingin memulai profesinya sebagai seorang trader profesional. Banyak di antara para trader yang ketika memulai belajar trading, mereka langsung kepada hal-hal yang sifatnya adalah materi intermediate atau bahkan advance, dan mereka melupakan hal-hal yang sebenarnya adalah dasar atau fundamental yang harus dipahami dengan baik untuk bisa memahami materi-materi yang lebih lanjut dengan baik. Apabila hal basic tidak dipahami dengan baik, maka khususnya untuk hal analisa teknikal, analisa berikutnya tidak akan bisa efektif karena tidak mengetahui prinsip-prinsip dasarnya. Baik, untuk kali ini saya akan memaparkan untuk hal yang pertama tentang candlestick. Candlestick adalah bagian utama dari analisa teknikal sebelum Anda mempelajari hal-hal yang lanjut seperti indikator ataupun analisa menggunakan price action dan sebagainya. Hal utama yang harus dipahami dalam analisa teknikal adalah tentang pola pergerakan harga dengan mengacu kepada time frame tertentu. Sekarang kita lihat di chart. Ini adalah time frame H1. Artinya apa? Satu candlestick yang terlihat di sini, ini adalah pergerakan harga selama 1 jam atau mewakili pergerakan harga selama 1 jam. Di sini Anda bisa melihat ada bagian body dari candlestick, kemudian ada sumbu atau ekor, bagian atas dan bagian bawah. Kemudian ada dua warna, yaitu warna merah dan warna biru. Ini warna bisa di custom sesuai dengan keinginan masing-masing. Ada yang menggunakan warna hijau dan merah, ada yang biru dengan merah, ataupun ada juga yang menggunakan dengan warna hitam dan warna putih. Yang warna biru atau biasa juga digunakan dengan warna hijau adalah candlestick dengan pola kenaikan harga. Artinya, dalam satu candlestick ini, harga dibuka pada bagian body yang sebelah bawah. Sebelah sini. Ini adalah harga pembukaan. Dan kemudian harga ditutup di bagian ini. Dan ini adalah harga terendah yang pernah terjadi. Kemudian ini adalah harga tinggi yang pernah terjadi. Artinya, dalam satu candlestick ini dalam 1 jam, itu terjadi pola kenaikan harga, yaitu di mana harga penutupan lebih besar daripada harga pembukaan. Jadi kira-kira pergerakan harganya adalah pertama harga dibuka di sini, kemudian bisa jadi terjadi penurunan sebelumnya, kemudian harga naik lagi, atau bisa juga setelah pembukaan harga langsung naik, kemudian dia turun sampai ke sini. Atau bisa juga dia naik sampai ke puncak, kemudian dia turun sampai ke sini, dan terakhirnya dia naik lagi, dan akhirnya ditutup di bagian sini, di harga sini. Itu artinya ketika membaca satu candlestick. Nah, ini adalah time frame H1. Dalam satu
candle time frame H1, ketika Anda membuka di time frame yang lebih kecil, misalnya M30, M15, atau M5, maka Anda akan melihat harga detail dari pergerakan satu candle ini. Sekarang kita melihat yang candle merah. Ini adalah candle pola penurunan harga atau candle bearish, di mana bagian atas, yang bagian ini adalah harga pembukaan, dan ini adalah harga penutupan. Ini adalah harga terendah yang pernah terjadi, dan ini adalah harga tertinggi yang pernah terjadi. Baik, sekarang kita coba untuk melihat harga terakhir di sini. Di sini ada harga tertinggi dan harga terendah dari time frame H1. Apa yang terjadi di time frame H1 ini secara detail kita bisa melihat ke time frame M15 misalnya. Sebagai contoh, maka 4 candle terakhir dari M15 itu adalah pergerakan dari candle yang ini. Baik, kita coba. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, inilah sebenarnya detail yang terjadi pada candle yang ini. Seperti ini. Jadi, pertama, kita lihat di sini. Ini adalah harga. Kebetulan di candle ini, harga penutupan itu sama dengan harga terendah. Nah, ini harga penutupan. Di sini harga pembukaan. Kita tandai. Dan di sini adalah harga tertinggi. Kita lihat ke M15. Nah, 1, 2, 3, 4. Jadi harga dibuka di sini. Ya. Pada candle M15 ini harga dibuka di sini, kemudian harga naik menjadi penutupan di sini. Setelah itu, ini adalah harga pembukaan di M15 periode berikutnya, time frame M15. Harga turun, kemudian sampai ke sini. Nah, masing-masing candle ini di M15 kita juga masih bisa melihat detailnya lagi. Misalnya di M5. Jadi ini kita lihat di M5 berarti M15 pada M5 berarti 3 candle terakhir. 1, 2, 3 ini. Ini 3 candle terakhir ini M5 ini itu adalah sama dengan candle yang ini. Jadi begitu cara membaca pergerakan harga menggunakan candlestick yang harus kita pahami. Kemudian ada lagi time frame yang lain, misalnya H4 atau 4 jam, atau satu candle mewakili pergerakan 4 jam. Kemudian ada lagi D1, W1, dan M1. Nah, untuk platform atau software yang digunakan, kebetulan ini saya menggunakan dalam contoh ini adalah MetaTrader. Beberapa platform lain seperti yang populer misalnya TradingView. Untuk video berikutnya kita akan bahas tentang TradingView. Kemudian di platform-platform lain yang kadang menggunakan tampilan yang sederhana atau tidak bisa menggunakan indikasi yang banyak. Candlestick ini semua secara prinsipnya sama. Bahkan tanpa menggunakan indikator, Anda bisa menganalisa pergerakan harga yang terjadi di market atau di pasar saham, kripto maupun pasar forex. Baik, kemudian sedikit saya jelaskan juga. Ini kita ambil contoh di sini. Ini adalah candle penurunan harga. Di mana di sini kita lihat ekor panjang di atas, kemudian bodi yang kecil, kemudian ada ekor panjang di bawah. Apa artinya ekor yang di atas atau sumbu atas? Sumbu atas adalah penolakan dari seller atau penjual. Artinya semakin panjang ekor yang di atas, maka itu berarti penolakan harga dari seller lebih kuat.
seperti ini. Harga sebenarnya sempat naik ke atas, kemudian ditolak oleh seller, sehingga akhirnya harga ditutup di sini. Ketika ini adalah pembukaannya, pembukaannya dia yang di bagian kotak ini atau body, yang atasnya adalah harga pembukaan. Seandainya tidak ada penolakan seller, maka ini akan menjadi candle kenaikan harga atau candle bullish. Kecenderungan apabila terjadi penolakan seller yang kuat dan berlanjut, artinya adalah akan terjadi kecenderungannya akan terjadi pembalikan arah harga. Jadi misalnya ini kita lihat sumbu bawahnya panjang, ini panjang, maaf kita coba ya, ini H1, ini panjang, ini berarti dalam 3 candle terakhir itu terjadi penolakan yang kuat dari buyer atau pembeli. Apabila terjadi kekuatan buyer atau pembeli kuat atau dominan, itu berpotensi untuk terjadi kenaikan harga. Dan apabila seller atau penolakan dari penjual yang lebih kuat, maka harga berpotensi untuk terjadi penurunan atau pembalikan harga. Itu analisa secara prinsip atau detik dalam pengaplikasiannya. Anda tidak bisa dengan serta-merta langsung mengidentifikasi atau menilai bahwa apabila ekor panjang pasti naik. Anda juga harus konfirmasi dengan variabel-variabel yang lainnya. Jadi ini hal yang dasar. Seperti ini kita lihat, perpanjang banyak di bawah, artinya penolakan buyer kuat, harga akan naik. Kemudian, apa bedanya body panjang dengan body kecil? Kita lihat, artinya kalau body panjang, merah, itu artinya kekuatan seller sangat kuat, dengan sumbu-sumbu yang pendek, artinya seller sangat kuat dan tidak ada penolakan yang berarti. Walaupun ada penolakan, tapi kekuatan seller jauh lebih kuat, cenderung harga turun. Ini ada penolakan buyer, tapi body lebih besar daripada sumbu. Jadi begitu kira-kira cara kita membaca candlestick. Sekali lagi, satu candlestick mewakili dari harga pembukaan, penutupan, harga tertinggi, dan harga terendah. Untuk video berikutnya, kita akan membahas tentang batas-batas pergerakan harga atau perkiraan batas pergerakan harga dalam menganalisa pasar ya. Kira-kira ketika harga naik sampai di mana dia akan naik, ketika harga turun sampai di mana dia akan turun atau berbalik arah. Kita akan bahas di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like. Jangan lupa subscribe. Untuk video berikutnya, agar Anda bisa mengetahui video-video kami selanjutnya, silakan aktifkan lonceng setelah Anda subscribe. Kami akan terus mengupdate video-video tentang trading, baik itu forex, saham, maupun cryptocurrency. Semoga bermanfaat. Salam profit.